Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi sekarang kita melanjutkan membaca kitab Fathul Qarib, syarah daripada Matan Taqrib, masuk kepada kitab pada menyatakan hukum-hukum puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Bayani Ahkamis Siyami. Bermula ini itu satu kitab pada menyatakan hukum-hukum puasa. Nah, jadi di sini akan dijelaskan bagaimana hukum-hukum yang terkait dengan puasa. Yang pertama, ketika dikatakan as-siyam tadi, apa makna daripada as-sawmu? Apa makna siyam dan juga makna as-sawmu yang merupakan dua masdar. Dua masdar yang berasal dari fiil yang sama. Wa huwa was-sawmu masdarani. Dan bermula dianya siyam dan sawmu itu adalah dua masdar. Dua buah masdar. Masdar ini adalah yang disebutkan urutan yang ketiga pada saat tasrif fi'il, yaitu sama, yasumu, siyaman, ataupun sama, yasumu, sauman. Jadi siyam dan saumu adalah dia dua masdar. Apa makna daripada keduanya? Makna huma lughatan al-imsaku. Bermula makna keduanya yaitu makna siyam dan saumu yaitu al-imsaku, menahan. Jadi makna menahan ini umum. Apa saja perbuatan menahan itu sudah dikatakan siyam ataupun saumu secara loghat, secara bahasa. Jadi imsak di sini, menahan di sini lebih luas daripada nanti maknanya yang syar'i, sebagaimana sebuah kaidah yang telah kita maklumi, makna lughawi a'ammu min makna syar'i. Kemudian sekarang makna syaraknya apa? Apa makna syarak daripada siyam dan saumu? Wa syar'an imsakun an muftirin biniyatin makhsusatin jami'a naharin qabilin lis-sawmi min muslimin aqilin tahirin min haidhin wa nifasin. Jadi makna saumu pada syarak yaitu imsakun, menahan diri, an muftirin, daripada yang dapat membatalkan atau membukakan puasa, biniyatin makhsusatin, dengan ada niat yang tertentu, yaitu yang akan dijelaskan ke depan nanti, jami'a naharin, akan sekalian harinya. Berniat menahan diri daripada yang dapat membukakan puasa dengan niat yang tertentu sekalian hari, maksudnya sehari penuh.
qabilin lis-shaumi, lagi yang menerima bagi puasa. Maksudnya orang tersebut orang yang memang punya potensi, punya kemampuan untuk berpuasa, bukan orang sakit. Nanti akan dijelaskan lebih detail ke depan. Min muslimin aqilin tahirin, daripada seorang muslim yang berakal, yang suci daripada haid dan nifas. Min haidin wa nifasin. Jadi kita ulangi sekali lagi makna saumu pada syara, yaitu menahan diri daripada yang dapat membukakan puasa dengan niat tertentu sekalian harinya seharian penuh, yang menerima bagi puasa, maksudnya dia bukan orang sakit, yaitu mampu untuk berpuasa. Min muslimin aqilin, daripada seorang muslim yang berakal, yang suci daripada haid dan nifas. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan siyam atau saumu menurut maknanya yang syar'i. Kemudian sekarang masuk kepada syarat-syarat kewajiban puasa. Jadi untuk melaksanakan puasa itu tentunya ada syarat-syarat yang harus terlaksana. Kemudian nanti juga harus ada fardu. Jadi apa bedanya syarat dan fardu? Ini sudah dijelaskan pada waktu sebelumnya, yaitu di dalam kitab Nihayatuz Zen. Syarat adalah sesuatu yang ada di luar mahiyah daripada ibadah. Sedangkan fardu atau rukun adalah sesuatu yang ada di dalam mahiyah daripada suatu ibadah. Jadi syarat ini adalah sesuatu yang di luar puasa. Sebelum melaksanakan puasa, itu agar supaya puasa yang akan dilaksanakan itu menjadi sah, maka harus memiliki syarat-syarat. Syarat itu dinamakan dengan sesuatu yang ada di luar ibadah ataupun di luar puasa kalau dalam kasus di sini. Wa syaraitu wujubis shiyami thalathatu asya', dan bermula syarat-syarat wajib puasa itu 3 perkara. Jadi syarat daripada puasa ini ada 3. Wa fi ba'dhin nusakhi arba'atu asya'. Di dalam sebahagian niskhah ada yang dituliskan dengan 4 perkara. Jadi di sini terdapat perbedaan niskhah ataupun cetakan daripada kitab Matan Takrib. Ada yang mengatakan ada satu cetakan yang tertulis di situ syarat puasa itu ada 3. Satu niskhah yang lain tertulis syarat puasa itu ada 4. Jadi terdapat 2 versi niskhah dalam pencetakan Matan Takrib. Apa saja 4 atau 3 tersebut? Al-Islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu ala saumi. Bermula yang pertama itu Islam, dan yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat kuasa di atas berpuasa. Jadi kalau dalam wahaza huwa saqitu an nuskhatis salasati, dan bermula ini yang mana? Ini qudrah. Itu gugur di atas niskhah yang 3. Jadi yang mengatakan tadi ada 3 syarat, ini tidak termasuk qudrah ala saumi. Yang mengatakan 4, ini termasuk qudrah ala saumi. Jadi makanya dikatakan oleh musannaf di sini wahaza huwa saqitu ala niskhatis salasati, dan bermula ini yaitu qudratu ala saumi itu gugur atas niskhah yang 3.
Jadi yang niskhah yang 4, yang niskhah yang 3 tidak termasuk qudrah ala saumi. Jadi syaratnya ada 4 atau 3, Islam, balik, berakal, mampu di atas melaksanakan puasa. Maka oleh karena itu, fala yajibu shaumu 'alal muttasifi bi adadi dzalik. Maka tidak wajiblah berpuasa di atas orang yang berwasaf, bersifat dengan lawan demikian. Nah, jadi orang-orang yang bersifat dengan muqabalah ataupun lawan daripada 4 syarat ini, maka bagi orang tersebut tidak wajib melaksanakan puasa. Apa lawan-lawan daripada demikian? Lawan daripada Islam, kafir dan murtad. Lawan daripada balik adalah tidak balik. Lawan daripada berakal, gila ataupun tidak berakal. Lawan daripada kuasa di atas berpuasa, yaitu tidak kuasa untuk berpuasa, semisal orang yang sakit. Kemudian oleh musannaf melanjutkan tentang fardu-fardu daripada puasa. Wa faraidus shaumi arba'atu asya', dan bermula fardu-fardu puasa itu ada 4. Fardu puasa ada 4. Ahaduha, bermula salah satunya dari 4. An-niyatu bil qalbi. Yang pertama berniat dengan hati. Fa in kana shaumu fardan, maka jika adalah puasa itu fardu. Mana contoh fardu? Ka Ramadana au nazran. Seperti puasa Ramadan ataupun puasa nazar. Kita ulangi. Ini bukan ataf kepada Ramadan. Fa in kana shaumu fardan, maka jika adalah puasa itu fardu, contohnya seperti Ramadan, ka Ramadan, au nazran, ataupun puasanya itu puasa nazar. Fala budda min iqa'in niyati lailan. Maka tidak boleh tidak daripada menjatuhkan niat pada malam hari. Nah, jadi yang pertama tadi syarat fardu daripada puasa adalah niat dengan hati. Jadi kalau puasa tersebut adalah puasa fardu seperti Ramadan ataupun seperti puasa nazar, maka hendaklah menjatuhkan niat pada malam hari. Tidak boleh menjatuhkan niat pada siang hari. Nah, dia mesti pada malam hari, maksudnya pada waktu sebelum terbit fajar. Wa yajibu ta'yinu fi shaumil fardhi ka Ramadan. Dan wajiblah mentakyinkan niat di dalam puasa fardu seperti puasa Ramadan. Nah, kemudian lagi dalam puasa fardu itu niatnya mesti ditakyinkan. Sahaja aku berpuasa Ramadan. Nah, jadi harus ditambahkan ta'yin puasa. Kalau Ramadan ditambahkan dengan Ramadan. Kalau puasa nazar ditambahkan dengan nazar. Nah, jadi kalau fardu, kasus dalam puasa fardu itu mesti ditambahkan ta'yin daripada puasa fardu tersebut. Kemudian wal akmalu, wa akmalu niyatis shaumi ay yaqula syakhsu, dan bermula sesempurna-sempurna niat puasanya seseorang, bahwa mengatakan oleh seseorang, nawaitu shauma adin an adai fardhi ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala.
Nah, jadi niat puasa yang paling sempurna bagi seseorang yaitu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku berniat akan puasa esok hari daripada menunaikan fardu Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala. Ya, jadi ini adalah niat, lafal niat yang paling akmal, yang paling sempurna. Wasani, dan bermula fardu puasa yang kedua, al-imsaku anil akli wasyurbi, menahan diri daripada makan dan minum. Tidak boleh makan dan minum. Wa in qallal ma'kulu wal masyrubu 'inda ta'ammudi, sekalipun makan dan minum tersebut sedikitlah makanan dan minuman di ketika sengaja. Jadi tidak boleh makan dan minum walaupun sangat sedikit makanan atau minuman itu. Sangat sedikit makanan yang dimakan ataupun minuman yang diminum. Ini pada kasus sengaja. Jadi kalau dalam berpuasa sengaja melakukan makan dan minum walaupun sedikit, itu akan membatalkan puasa. Fa'in akala nasian au jahilan, maka jika makan ianya seseorang, itu hal keadaan lupa ataupun hal keadaan jahil, lam yuftir, niscaya tidak terbuka, tidak batal ia puasa. In kana qariba ahdin bil islami, jika ada ianya seorang yang jahil tersebut itu dekat masa dengan Islam, au nasya'a ba'idan 'anil ulama, ataupun tinggal hal keadaan jauh daripada para alim ulama. Wa illa aftara, dan jika tidak maka batal ia puasa. Jadi apabila ada seseorang ketika puasa Ramadan, ketika puasa wajibnya ataupun puasa sunnahnya, dia ternyata makan atau minum tapi dalam keadaan lupa. Dia tidak ingat bahwa sedang berpuasa. Ataupun kasus yang kedua, dia melakukan makan dan minum jahil karena tidak punya ilmu tentang fardu-fardu puasa ataupun yang membatalkan puasa. Maka kalau kejadiannya demikian, maka tidak terbuka puasanya, tidak batal puasanya. Jika orang tersebut, jadi syarat ini kembali kepada orang jahil. Jadi apabila orang jahil ini dia dekat dengan masa Islam, maksudnya baru masuk Islam dan belum mengerti hukum hakam tentang ibadah puasa dalam Islam, ataupun dia sudah lama sudah lama Islam, namun dia tidak mengerti hukum hakam karena jauh daripada para alim ulama, tinggal di suatu tempat yang jauh daripada alim ulama, tidak ada tempat bertanya. Misal orang yang tinggal di pegunungan yang jauh daripada hunian manusia, jauh daripada orang-orang yang alim. Jadi kalau kasusnya begini, maka puasanya itu tetap sah dan tidak batal. Wassalisu al-jima'u amdan. Fardu puasa yang ketiga melakukan jima' secara sengaja. Ini jima'u amdan, jima' dengan sengaja. Wa ammal jima'u nasiyan
fakal akli nasian, dan adapun jima hal keadaan lupa, melakukan jima tapi lupa yang bahwa dia berpuasa, maka itu sama kasusnya seperti orang yang makan karena lupa. Oleh karena itu puasanya tetap sah. Warabi'u ta'ammudul qai'i, dan bermula yang keempat daripada fardu puasa itu sengaja muntah. Jadi muntahnya akibat perbuatannya yang sengaja. Maksudnya melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan dia muntah. Itu fardu yang keempat. Itu fardu yang keempat. Maksudnya menahan diri daripada sengaja muntah. Bukan sengaja muntah, tapi menahan diri daripada sengaja muntah. Kalau yang ketiga tadi menahan diri daripada jima hal keadaan sengaja. Falau ghalabahul qai'u lam yabtul saumuhu. Maka jikalau dighalabah orang tersebut oleh muntah, niscaya tidak batallah puasanya. Bagaimana maksud dighalabah? Terjadi sesuatu yang tidak dapat dibendung, sesuatu yang tidak dapat ditahan, sehingga dia muntah. Maksudnya muntahnya bukan disengaja. Yang pertama bukan disengaja. Namun apabila terjadi muntah itu dengan sesuatu yang tidak dapat ditahan, sehingga dia mengeluarkan muntah. Maka kalau begitu kejadiannya itu puasanya tetap sah. Jadi sekian pembahasan kita tentang puasa pada kesempatan yang mulia ini. Jadi pada kesempatan berikutnya kita akan melanjutkan tentang allazi yuftiru bihi shaimu. Perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Sekian untuk kesempatan yang mulia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.